Secara etimologi, manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti lain, pembiayaan ini dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Jadi, manajemen pembiayaan bank syariah ini merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan paduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah atau maqasid asy-syariah serta petunjuk operasional atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu kepada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan kepuasan rohani. Di sini saya akan menjelaskan 5 produk pembiayaan bank syariah. Yang pertama ada murabahah. Murabahah merupakan bentuk akad jual beli atas suatu barang tertentu dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Yang kedua ada musyarakah. Musyarakah merupakan suatu bentuk akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Ketiga ada mudharabah. Mudharabah merupakan suatu akad perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam menjalankan suatu usaha yang dapat menguntungkan. Yang keempat ada ijarah. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran melalui upah, sewa, ataupun imbalan tanpa diikuti dengan pemindahan atas kepemilikan barang itu sendiri. Yang kelima ada istisna. Istisna merupakan jual beli antara pemesanan dan penerima pesanan di mana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan aspek seperti tujuan pengguna, jangka waktu, metode pembiayaan, dan akad yang digunakan. Yang pertama, berdasarkan tujuan pengguna. Pembiayaan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pembiayaan konsumtif. Pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi seperti pembelian rumah, mobil, atau peralatan rumah tangga. Yang kedua, berdasarkan jangka waktu. Ada 3 jenis pembiayaan berdasarkan durasi, yaitu pembiayaan jangka waktu pendek, berlangsung hingga 1 tahun, contohnya untuk petani atau pedagang musiman. Pembiayaan jangka waktu menengah berdurasi lebih dari 1 tahun, tetapi kurang dari 3 tahun. Pembiayaan jangka panjang berdurasi lebih dari 3 tahun, contohnya untuk pembelian rumah KPR atau pembangunan pabrik. Yang ketiga, berdasarkan cara dan sifat penarikannya. Penarikan sekaligus. Pembiayaan ditarik sekaligus sesuai plafon yang disepakati. Penarikan bertahap. Pembiayaan ditarik secara bertahap berdasarkan kesepakatan bersama. Rekening koran. Penarikan sesuai kebutuhan nasabah, baik tunai maupun pemindahan buku. Yang keempat, berdasarkan metode pembiayaan. Terdapat 2 utama, yakni pembiayaan bilateral. Pembiayaan yang diberi oleh satu bank kepada satu pihak. Pembiayaan sindikasi, pembiayaan yang melibatkan lebih dari satu bank untuk mendanai proyek besar. Yang kelima, berdasarkan akad.
Pembiayaan disesuai dengan jenis akad yang digunakan. Akad jual beli melibatkan transaksi jual beli dengan cicilan seperti akad murabahah, salam, dan istisna. Akad bagi hasil, bank dan nasabah berpartisipasi dalam modal usaha seperti akad mudaharobah dan musyarakah. Akad sewa menyewa, pembiayaan sewa seperti akad ijaroh. Akad pinjam meminjam, pembiayaan berdasarkan akad qard, di mana bank tidak mengharapkan keuntungan. Yang terakhir, berdasarkan cara pembayaran, nasabah dapat melakukan pembayaran secara ansur. Pembiayaan dengan pembayaran secara berkala. Pembayaran sekaligus, pembayaran seluruh pembiayaan pada saat jatuh tempo. Pembiayaan syariah merupakan jenis pembiayaan pada bank yang nantinya akan berpengaruh penting dalam profitabilitas, sedangkan bank konvensional dia memberikan kredit yang berdasarkan bunga, di mana bunganya akan berubah sesuai dengan perkembangan ekonomi pada saat itu.